kembali lagi di Selasa Podcast. Halo, assalamualaikum sastra semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semua sastras di rumah atau dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani hari-harinya. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk hari yang sangat cerah ini nih sastras, gimana nih kondisinya? Mungkin ada yang lagi di rumah atau mungkin sastras yang udah ngantor gitu ya, sedang OTW kantor, atau mungkin ya lagi suntuk di kantor, sibuk-sibuk kerja di sela-sela kesibukannya. Nonton Selasa Podcast bisa banget ya buat nambah-nambah referensi santai saja gitu ya kan. Nah, untuk sastra-sastra teman-teman SMA yang mungkin lagi nyari tips and tricks, wah kebetulan banget nih, kita kan sudah bahas banyak banget di video-video sebelumnya itu tentang sastra ya, tentunya mengenai sastra. Apa sih sastra itu, bentuk-bentuk sastra. Nah, tentunya di video-video sebelumnya kita juga sudah banyak membahas tentang karya-karya sastra gitu ya. Dari yang sudah banyak dibahas seperti oleh Mas Anggar, Mbak Audi, aku gitu ya. Kita membahas film yang tentunya itu sebuah karya sastra ya. Kemudian aku juga membahas puisi, Mbak Audi juga membahas banyak karya-karya sastra lainnya. Nah, untuk kali ini nih kita akan membahas hal yang juga nggak kalah penting di sastra gitu ya. Hal dimana kalau misalkan ini nggak ada pun, sastra tuh susah untuk dikenali banyak orang ya. Untuk dikenali halayak umum, untuk dipublish kemana-mana itu agak sulit. Nah, untuk kali ini aku akan membahas tips and tricks public speaking. Wah, apa sih hubungannya public speaking sama sastra? Tadi, ketika orang ini atau misalnya seorang sastrawan atau budayawan gitu ya, yang sudah memiliki syair ribuan, tapi dia tidak berani untuk mengucapkannya, mengutarakannya atau speak up-nya gitu ya, speak up di depan umum gitu ya, apa yang sudah dia tuliskan, karya apa yang sudah dia buat selama ini. Wah, misalkan dia udah semedi, wah, mungkin dia mengurung diri di kamarnya, di ruangannya untuk membuat sebuah karya sastra yang mahakarya yang luar biasa, tapi dia tidak berani untuk speak up atas karyanya. Wah, itu akan sulit kita mengenali atau kita mengetahui karya-karyanya. Oh, ternyata si ini karyanya keren ya, coba dia speak up dulu, kita bakal tahu dia bakal jadi legend. Wah, kayak gitu nih sastra. Jadi hubungannya public speaking dengan sastra tentunya sangat erat sekali ya sastra. Nah, oke. Untuk video kali ini ya, namanya adalah oh iya, ya aku juga nggak lupa untuk mengingatkan sastra semuanya jika mau keluar rumah gitu ya. Karena pandemi masih belum berakhir nih sastra semuanya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker, membawa hand sanitizer dan menggunakannya secara rutin atau misalnya sesering mungkin. Dan juga jangan lupa cuci tangan sesering mungkin gitu, sastra ya. Bagi mungkin sastra yang udah bosan di rumah terus mau nongkrong ngajak temennya, jangan lupa prokesnya tetap harus dijaga. Karena kita tahu sama-sama nih ya, angka COVID-19 di Indonesia sudah mulai meningkat lagi nih. Wah, mungkin nih karena sastra dan aku juga gitu ya yang udah mulai kendor dalam protokol kesehatannya gitu ya, yang udah wah ini udah setahun nih, mungkin dia udah capek kali Indonesia gitu. Kita main-main aja tapi dengan melupakan prokes. Nah, itu jangan sampai terjadi ya sastra ya. Dan aku juga berterima kasih untuk sastra semuanya karena kesabaran ya, gitu. Sastra semuanya dalam keinginannya untuk nongkrong dari awal pandemi ya hingga akhir tahun itu kan sudah mulai menurun grafiknya. Hingga awal tahun 2021 ini ya, grafiknya sudah menurun, tapi kemudian karena memang sudah ulang tahun si Covid-nya, kita melupakan prokes yang ada. Jadi jangan lupa selalu untuk menetapkan protokol kesehatan yang ada. Oke, kita akan masuk ke tips and tricks yang pertama dalam perihal public speaking. Sebelumnya, aku akan menyampaikan ini tips and tricks untuk public speaking, tapi dalam bagian karena aku nih ya seorang kalau dibilang seorang kayak keren banget gitu ya. Disclaimer, aku adalah Ihsan, tentu saja. aku Ihsan dan aku juga seorang bisa dikatakan ini ya MC gitu ya. Kalau aku melabeli diriku gitu di kampus gitu ya dengan MC kondang rakonangan. Mungkin untuk sastra yang daerah Jawa mungkin paham maksudnya. Itu hanya untuk ini aja, labeli saja ya.
Nah, aku sering ngisi MC atau menjadi MC dari berbagai acara-acara yang ada di kampus, mungkin acara-acara keluarga juga atau acara-acara ya di organisasi-organisasi sekitar rumahku. Nah, dari acara-acara tersebut aku sudah menjadi MC selama ya mungkin lebih dari SMA gitu ya, dari kelas 2 SMA lah hingga saat ini. Ya, kalau untuk MC-MC yang keren jauh di luar sana gitu, MC-MC yang lebih keren lagi gitu ya. Mungkin aku masih belum ada apa-apanya tentunya ya, MC-MC TV, MC-MC yang mungkin awalnya juga dari radio, penyiar radio, nah, aku belum ada apa. Tapi di sini aku mencoba berbagai tips and tricks gimana sih how to be a good master of ceremony. Semoga tidak mengecewakan ya Sastras ya. Oke, kita masuk ke tips and tricks yang pertama. Karena ini adalah public speaking tapi bagiannya adalah MC atau master of ceremony, kita belajar dari sejarah. Apa sih MC itu tadi? Ya, seperti yang tadi aku udah bilang berkali-kali, MC itulah master of ceremony. Mungkin teman-teman Sastras semua tahu ya, apa sih MC itu? Wujudnya MC itu kayak gimana sih? Pasti udah pada tahu lah, aku yakin pasti udah banyak yang tahu. Kalau ada acara-acara seminar di sekolah, pasti ada MC-nya, ada moderatornya gitu ya. Kalau ada acara-acara arisan, mungkin ada MC-nya gitu ya. Acara kondangan itu pasti ada MC-nya. Nah, itulah MC, Master of Ceremony, atau dalam bahasa Indonesianya adalah pemandu acara gitu ya. Aisan, kok harus ada pemandu acara? Kan pemandu acara atau pembuat acara itu adalah IO. Iya betul, IO atau event organizer, mereka yang membuat acaranya, menyusun acaranya. Namun di tengah-tengah acara tersebut, IO sebagai penyelenggara acara, pengonsep acara tentunya membutuhkan orang yang tahu betul apa sih acara selanjutnya, apa sih acara yang harusnya dilakukan setelah acara yang pertama, acara yang kedua. Nah, itu adalah fungsi dari MC, memandu acara demi acara yang ada dalam sebuah susunan acara besar gitu ya. Oke. Kita masuk ke tips and tricks yang pertama. Yang pertama adalah gimana sih caranya biar jadi MC yang keren? Yang keren untuk yang pertama adalah percaya diri, pede. Kenapa harus pede? Karena ini juga masih ada hubungan dengan sastra gitu ya. Dan karya-karya mahakarya dari para sastrawan. Kenapa sih kita harus pede? Kalau sastrawan itu dulu nggak pede untuk menyampaikan atau public speaking gitu ya, nggak pede untuk menyampaikan karya-karyanya, mahakaryanya, itu kita nggak bakalan tahu, kita nggak bakalan kenal mereka ini siapa sih Chairil Anwar ya, siapa sih W.S. Rendra, siapa sih pembaca puisi, siapa penyair gitu ya. Nah itu kita nggak bakal tahu kalau mereka itu nggak jago atau nggak bisa public speaking, karena pastinya tentunya mereka tuh setelah membuat mahakarya dekem di dalam kamar, diam di dalam kamar membuat karya-karyanya tapi tidak diutarakan gitu. Tahu bro gitu. Jadi mereka itu tetap menyampaikan apa yang sudah mereka buat, karya yang sudah mereka buat gitu. Jadi untuk yang pertama, kalian harus percaya diri atas apa yang sudah kalian buat, atas apa yang ingin kalian sampaikan gitu ya. Kita masuk yang kedua. Yang kedua ada nada dan intonasi yang tepat dan pemilihan diksi. Kita bagi dulu ya. Kita pertama untuk nada dan intonasi. Gini Sastras, mungkin kalau misalkan kita berada atau menyampaikan atau menjadi seorang MC di acara formal, nada kita cenderung lebih monoton. Lebih monoton itu di mana ketika misalkan kita harus membaca ini susunan acara itu dengan resmi, dengan serius mungkin gitu ya, dan itu mengakibatkan itu nadanya yang akan monoton. Tapi memang seperti itu ya, karena jika kita terlalu santai membawakan acaranya dengan nada yang cekak gigih, mungkin dengan nada yang tidak beraturan, orang juga akan bingung, ini acaranya serius bro, MC-nya malah nggak serius. Nah itu dia pentingnya nada, kita perhatikan dan intonasi tentunya. Oke lah, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ini adalah bisa dibilang intermezzo atau istilah-istilah diksi gitu ya. Pemilihan diksinya kita juga harus tepat nih, sastra semuanya. Kenapa harus tepat gitu ya? Tadi kita balik lagi ke acara yang sedang kita jadi MC di dalamnya.
acara ini non formal atau formal. Ketika kita di acara non formal menjadi MC gitu ya, kita menyampaikannya dengan cara formal, wah ini orang-orangnya juga nggak bakal bisa enjoy dengan acaranya gitu ya. Wah acaranya kok garing banget sih MC-nya gitu, kok serius-serius banget sih, katanya acara kumpul alumni ya. Karena kalau misalnya kumpul alumni kan biasanya kita harus ya ketawa ketiwi gitu ya, bahas wah dulu kita gimana waktu kuliah gini, wah lucu-lucuan segala macam. Nah itu kita juga harus tahu diksi yang kita gunakan di bahasa kita, apakah perlu kita buat resmi atau kita buat lebih lucu gitu ya. Nah untuk yang keempat ada intermezzo atau ice breaking gitu ya. Walaupun dia acara yang serius atau formal, ice breaking tetap diperlukan karena kenapa? Karena memang kalau misalkan orang terlalu serius dalam sebuah acara, kan apalagi acaranya seminar yang dimana memang kita harus serius mendengarkannya dan mendapatkan ilmu, kita harus memperhatikan dengan sangat amat serius. Tapi kalau misalkan memang tidak ada intermezzo sama sekali gitu ya dari acaranya, atau acaranya tidak ada untuk hiburan-hiburan dan macam-macam, itulah MC dimana dia harus memutar otaknya gitu ya, memutar segala kemampuan yang ada di dirinya itu untuk memecahkan atau mencairkan suasana gitu ya, agar para audiens ini tidak boring gitu ya di acara tersebut. Nah, di acara non formal memang lebih banyak justru intermezzo dan hiburan-hiburannya. Jadi itu hiburan-hiburan on the spot itu yang sebenarnya sangat menjadi kalau menurut itu titik krusial gitu ya, karena memang aku memasang image di diriku ini adalah seorang MC yang kalau lebih banyak di acara non formal. Jadi kita harus banyak komedi-komedi yang ringan, komedi-komedi santai gitu. Apalagi acara-acara sudah banyak audiensnya yang kenal gitu ya. Kalau misalkan kalian nggak kenal sama sekali, ya tetap kita akan menggunakan lawakan atau misalkan komedi yang secara universal. Itulah 4 tips dari aku selaku MC ya kalau dibilang jago yang enggak, biasa aja gitu ya. Cuma ya alhamdulillah sudah diberikan kemampuan untuk public speaking yang lumayan. Mungkin itu ya tips and tricks dari aku untuk masalah public speaking di bidang MC. Dan nantikan video-video selanjutnya yang akan disampaikan dengan oleh Gavin dan Audi ya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya tidak ketinggalan video baru dari see you on the next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.